Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya ila mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di sini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya sehingga akhir zaman. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita membicarakan tentang ibu, saya teringat akan kisah maling kundang. Dalam kisah tersebut menceritakan seorang anak yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Hal itu terjadi karena dirinya tidak mengakui ibunya kepada calon istrinya. Namun, sayangnya, pada zaman sekarang ini tidak pernah kita jumpai anak yang benar-benar menjadi batu akibat dikutuk karena durhaka kepada ibunya. Sekarang ini, seringkali kita jumpai seorang anak yang sudah masuk dalam kategori durhaka karena mereka sering berkata kasar, berbohong, memerintahkan ibu, dan bahkan ada yang sampai tega berperilaku kasar kepada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat kita lemah. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14, di mana dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang ibu bapak. Hanya kepada kulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita, hingga kita dewasa pun kasih sayangnya tidak akan hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari sayang kita kepada orang lain. Dahulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat denganmu dan yang lebih dekat kepadamu." Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik, sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antara perhatian Islam terhadap seorang ibu dan haknya serta perasaannya bahwa Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik daripada seorang ayah.
Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini dan yang telah diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan, membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaliknya, ia harus berusaha menenangkan seruan kebenaran daripada seruan keperasaan. Karena itu, ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Taat dan berbakti kepada orang tua selama mereka tidak memerintahkan pada musyrikan dan mereka tetap menjaga tata krama dan kebaikan. Mendoakan kepada orang tua, di antara doa pada orang tua yaitu Robbil firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira. Menjaga ucapan kita agar tetap sopan, nada bicara yang terlalu tinggi, jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah, jika tidak bisa dengan kata yang baik alasannya, jangan menggerutu. Itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua terhadap ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibumu. Karena ibu yang telah mengandungmu, melahirkanmu, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan kita sampai saat ini. Ibu bawel, cerewet, bukan karena dia jahat, akan tetapi sangat menyayangi kita dan ia takut jika kita terluka. Demikian saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.